Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatendiar Senanda, NPM G1D01904. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. 1. Jelaskan 5 jenis gangguan atau masalah yang dialami sinyal selama berpropagasi di dalam kanal. Yang pertama, atenuasi atau redaman. Atenuasi atau yang biasa disebut dengan roll off adalah peristiwa di mana sinyal mengalami pelemahan selama melewati kabel atau kawat. Hal ini dikarenakan gelombang sinyal berubah bentuk selama mengalir melalui kawat. Atenuasi dapat dipengaruhi oleh fungsi dan panjang kabel, dan apabila terlalu jauh maka sinyal dapat mengalami penurunan kualitas. Yang kedua, derau panas atau thermal noise. Derau panas merupakan salah satu jenis noise yang tergolong dalam internal noise, yaitu gangguan elektris yang dihasilkan alat atau sirkuit dalam sistem komunikasi data. Yang ketiga, draw intermodulasi. Draw intermodulasi terjadi apabila dua sinyal yang memiliki frekuensi berbeda secara bersamaan menggunakan medium transmisi yang sama, sehingga akan menghasilkan sinyal-sinyal yang merupakan penjumlahan atau perkalian dari daya sinyal tersebut. Yang keempat, bicara silang atau crosstalk. Crosstalk pada umumnya disebabkan oleh kopel elektrik antara kabel-kabel yang diletakkan berdekatan, misalnya antara twisted pair atau kabel koaksial yang dapat membawa multiple sinyal. Dan yang kelima, yang terakhir, draw impulse atau impulse noise. Draw impulse merupakan gangguan yang berupa pulsa-pulsa tak beraturan, terputusnya bunyi dengan durasi yang pendek, dan amplitudo yang relatif tinggi. Untuk transmisi suara, impulse noise tidak akan memberikan pengaruh yang besar, sehingga dalam komunikasi suara, impulse noise tidak terlalu diperhatikan. Dan ada beberapa cara untuk menanggulangi adanya draw impulse noise, yaitu menjatuhkan media transmisi dari listrik, menaikkan SNR, atau penggunaan kabel yang terisolasi. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan dua hal yang menentukan kualitas pentransmisian. Di sini jawaban kelompok kami lebih dari 2, tetapi akan menyangkut. Yang pertama, jawaban kami bandwidth atau lebar pita, yaitu lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Satuan bandwidth adalah hertz. Dan yang kedua, noise, yaitu gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media transmisi tertentu. Noise pada dasarnya adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Yang ketiga, yaitu kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Yang keempat, attenuation, yaitu tingkat kehilangan energi saat perambatan sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perambatan. Itu jawaban nomor 2 menurut kelompok kami. Jika ada yang kurang silakan ditambahkan, dan jika ada yang salah mohon tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Jelaskan tentang jenis-jenis medium transmisi. Secara garis besar, media transmisi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu wired atau grid media dan wireless atau unguid media. 1. Media yang dituntun atau grid media atau wired. Media yang dituntun atau dalam bahasa Inggris disebut dengan grid media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilin, kabel serat optik, dan kabel koaksial. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Dikatakan sebagai grid media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melewati media fisik. 2. Media yang tidak dituntun atau unguid media atau wireless. Media yang tidak dituntun atau unguid media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Unguid media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Media yang tidak dituntun untuk unguid media ini diantaranya adalah frekuensi,
radio, gelombang mikro atau microwave, inframerah, dan satelit. Unguided media ini juga disebut dengan unbanded transmission media. 4. Jelaskan propagasi sinyal pada fiber optik. Propagasi yang terjadi pada fiber optik adalah jenis propagasi cahaya yang berupa gelombang elektromagnetika seperti inframerah, cloud ultrawungu. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik di mana dalam penggambaran sederhana dapat dilukiskan sebagai gelombang datar monokromatis. Suatu gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik E dan medan listrik B, medan magnet atau B. Cahaya sebagai gelombang datar mempunyai beberapa sifat penting yang berguna dalam mempelajari elektronika, yaitu refleksi atau pantulan dan refraksi atau pembiasan. Sifat ini terutama dipakai dalam pemanduan gelombang dalam fiber optik dan resonator atau resonator laser. Menurut hukum Snellius, jika seberkas sinar masuk pada suatu ujung fiber optik atau media yang transparan dengan sudut kritis dan sinar itu datang dari medium yang mempunyai indeks bias lebih kecil dari udara menuju inti fiber optik atau quartz murni yang mempunyai indeks bias yang lebih besar, maka seluruh sinar akan merambat sepanjang inti atau core fiber optik menuju ujung yang satu. Jika cahaya melewati dua media yang memiliki indeks bias berbeda N1 dan N2, maka berkas sinar akan terpantul dengan sudut PI dan PR dan terbias. Maka semua berkas sinar akan terpantul kembali. Hal ini disebut dengan pantulan sempurna atau total internal reflection. Dan prinsip ini yang digunakan dalam sistem komunikasi fiber optik. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari nomor 5, yaitu jelaskan jenis lintasan propagasi gelombang radio pada medium udara. Ada 3 jenis propagasi gelombang radio pada medium udara, yaitu yang pertama gelombang tanah. Gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang ini sering disebut dengan gelombang permukaan. Untuk berkomunikasi dengan menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus terpolarisasi secara vertikal karena bumi akan menghubung singkatkan pada medan listriknya bila berpolarisasi horizontal. Gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz. Propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Untuk memperkecil redaman laut, maka digunakan frekuensi yang sangat rendah, yaitu band ELF, yaitu antara 30 hingga 300 Hz pada pemakaian tertentu dengan frekuensi 100 Hz. Redamannya hanya sekitar 0,3 dB per meter. Redaman ini akan meningkat drastis bila frekuensinya makin tinggi. Misalnya pada 1 GHz, redamannya menjadi 100 dB per meter. Yang kedua, gelombang ionosfer. Gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut dengan gelombang ionosfer atau juga disebut dengan gelombang langit. Aksi pembiasan pada lapisan ionosfer dan permukaan bumi disebut dengan skipping. Lapisan atmosfer bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan troposfer. Troposfer terletak di permukaan bumi hingga mencapai ketinggian kira-kira 6,5 mil. Yang kedua, stratosfer dan lapisan berikut troposfer pada mulai dari batas troposfer sampai ketinggian sekitar 2,25 mil. Yang ketiga, ionosfer dari batas stratosfer hingga ketinggian 250 mil adalah lapisan ionosfer. Di atas ionosfer adalah ruang angkasa. Ionosfer adalah nama yang benar sesuai karena lapisan ini tersusun dari partikel-partikel yang terionisasi. Lapisan stratosfer dengan temperaturnya yang konstan tersebut disebut juga daerah isotermal. Gelombang masih bisa dipantulkan ke bumi bila ditransmisikan secara vertikal pada kondisi atmosfer yang ada disebut dengan frekuensi kritis.
Sudut kritis. Sudut kritis adalah dibentuk oleh lintasan gelombang yang menuju dan masuk ionosfer garis yang ditarik dari garis vertikal titik pemancur di bumi ke pusat bumi. Maksimum usable frekuensi. Frekuensi tertinggi di mana-mana masih bisa dikembalikan ke bumi dengan tertentu dengan maksimum usable frekuensi. Propagasi troposfer UHF 0,3 sampai 3 GHz, SHF 3 sampai 30 GHz dan EHF 30 sampai 300 GHz yang sering dikenal dengan band gelombang mikro. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari nomor 6, yaitu jelaskan karakteristik propagasi gelombang radio. Jawabannya, karakteristik propagasi gelombang radio itu tergantung dari jenis propagasi apa yang digunakan, baik itu propagasi tanah, propagasi ionosfer, atau propagasi langsung. Karena yang perbedaan dari setiap propagasi adalah frekuensi, kecepatan sinyal, dan jarak perangkat yang dituju. Sekian, terima kasih.